ngerasa nggak nyaman di tempat yang banyak orang karena lu nggak punya kenalan, lu nggak punya teman, dan lu bingung gimana caranya harus menyapa orang, memulai pergaulan. Padahal lu tahu kalau networking, membangun pergaulan itu bisa buka pintu rezeki. Selamat datang di belajar public speaking.id bersama dengan gua Samuel. Hari ini kita akan bahas tentang gimana cara mengatasi rasa nggak nyaman, cara untuk kita membangun networking dengan orang baru di lingkungan baru, meskipun kita nggak punya orang yang kenal di tempat itu, nggak punya referensi, dan nggak tahu harus ngapain. Nah, setelah nonton video ini, lu akan tahu harus ngapain dan gimana caranya. Oke, stay tune sampai akhir dan kita mulai pembahasannya. Lagi heboh guys, ya. Jadi fenomena dari sosial media ya, yang gue dapat ada yang namanya rejection therapy. Lu tahu nggak rejection therapy? Ya, sebenarnya rejection therapy ini sangat keren sih menurut gue ya. Jadi, if you find something doesn't kill you, it makes you stronger. Begitu sih? Begitu bukan sih bahasanya, gue lupa ya. Jadi apa yang nggak bunuh kamu itu bakal bikin kamu lebih kuat. Konteksnya mirip Super Saiyan ya. Jadi Super Saiyan nih, ketika sudah mau mati, disembuhin, maka dia recovery-nya bakal lebih kuat. Begitupun kayak orang fitness, ketika dia angkat beban, awalnya dia cuma bisa 10 kilo. Tapi karena dilatih 10 kilo, lama-lama ototnya meningkat, dia bisa ngangkat 11 kilo, 12 kilo, dan pada akhirnya makin kuat. Ya. Begitupun otot mental kita, otot bergaul kita, keberanian kita, itu sama, konteksnya mirip seperti Super Saiyan ataupun si fitness, ya otot fitness. Dimana ketika kita sudah biasa, awalnya malu-malu, awalnya takut-takut, kita latih mental kita, lama-lama bakal jadi biasa aja. Ya, itu yang disebut dengan jam terbang. Bener sih, gue juga ngerasain konteksnya bukan di kenyamanan, tapi di panggung. Awalnya maju ke panggung deg-degannya setengah mati ya, mata gelap ya, kepala pusing, jantung berdebar kencang ya, keringet dingin. Wah, kacau sih. Tapi semakin gue sering manggung ya, gue kayaknya manggung udah hampir berapa ya? Hampir 1000 kali lebih kayaknya. Maju ke panggung, berdiri depan banyak orang, entah ngomong, entah jadi instruktur. Ya, I do, inilah pokoknya banyak variasinya. Pokoknya maju ke panggung. Per hari ini, gue kalau maju ke panggung, deg-degan masih ada ya kalau lingkungannya baru banget. Tapi kalau lingkungannya biasa udah nggak ada. Cuman, even di lingkungannya baru, but I feels like nggak semenakutkan kayak waktu gue di awal-awal. Terbukti sih, ya semakin kita biasa, semakin kita sering, maka kita akan makin biasa aja, meskipun banyak di mata orang itu looks-nya menyeramkan ya. Ya, sekarang kita konteksnya adalah membahas di rejection therapy ya. Gimana caranya kita bisa nyaman di lingkungan yang baru, meskipun kita nggak punya kenalan, nggak punya referensi, dan nggak tahu harus ngapain. Oke, gue akan mulai dari isu viral terlebih dahulu, di mana ada ini ya, konten kreator, namanya adalah Kayak Ngonten. Lu cari di TikTok ya, @kayangonten ya, atau @gilakonten. Kayak Ngonten atau @gilakonten ya. Jadi mereka sering nyapa cewek apa cowok random ya, atau mereka sering berani puji orang asing di tempat umum. Ya, tujuannya apa? Ya, bukan cuma hiburan ya, karena ini konteksnya konten kan buat hiburan, ditonton ya, cari endorse juga kan. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi latihan public speaking, berani ditolak, dan melatih emotional recovery setelah interaksi yang awkward. Lu berani nggak ngelakuin itu? Tapi ini ada ya kontennya ya, dan sifatnya viral loh ya, bagus ini, keren. Jadi kalau di konten itu, si konten kreatornya ya di shoot dari belakang nih, dari jauh, ada yang kameramennya, dia akan menyapa orang, excuse me kak, aku boleh jujur nggak, kakak tuh manis banget gitu. Nggak kenal, nggak tahu siapa-siapa, dia langsung nembak kayak begitu. Ada juga yang misalnya boleh minta foto bareng, soalnya kakak auranya kayak karakter anim. Oh, mantap. Gue sebenarnya itu nggak ya? Tapi gue udah melakukan guys di tempat komunitas bisnis yang gue akan siapa-siapa ya. Tapi kalau dari random banget kayak dia sih kan gue enggak lah ya. Gue nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada tujuan bikin konten. Kayaknya kalau ada tujuan bikin konten gue akan lakuin sih. Itu kalau nggak ada tujuan apa-apa juga ngapain ya, gaji banget. Terus di sini diterangkan ya, kalau ditolak ya udah senyumin aja terus lanjut. Iya dong, namanya kita melakukan hal random, nyapa orang nggak kenal, ya kemungkinan ditolak kan ada. Terus apa yang harus kita respon? Kita harus ngelakuin apa nih ketika ditolak? Ya udah senyumin aja terus lanjut ya. Tapi kalau diterima, lu akan merasakan feels happy ya, dimana ternyata nggak semenyeramkan itu ya. Oh, ternyata orang-orang ramai ya. Ternyata orang-orang oke ya. Oh, kalau gua ketemu yang nolak mah sebenarnya ya nggak cocok aja kayak misterinya gitu. Ada juga nih yang kedua ya, konten ngajak kenalan di mall. Ya ini viral banget di Reels dan di TikTok. Ya jadi banyak anak muda Indonesia yang latihan ngelawan rasa malu dengan berani ngajak
kenalan langsung tanpa gimmick ya. Kadang pakai pick up line, lucu. Pick me gitu. Ini bagian dari rejection resilience training ya, yang ternyata mirip banget sama strateginya John Gottman dan Dale Carnegie dalam How to Win Friends and Influence People ya. Orang akan merespon energi percaya diri dan ketulusan, bukan hanya kata-kata. Ada juga isu viral ya, jadi gue masih belum bahas tekniknya. Dan kita bisa jadikan cerita-cerita ini sebagai teknik kita untuk melakukan kenalan sama orang lain atau membangun relasi sama orang lain ya. Tapi gue pakai cerita viral dulu. Dan ternyata viral kan, karena kalau nggak banyak yang nonton nggak mungkin viral dong. Berarti kan konten ini menginspirasi banget ya. Dan lu bisa jadikan ide story ini sebagai bahan bakar dan insight untuk nanti lu tahu harus ngapain ketika berada di situasi yang awkward, yang nggak kenal orang siapapun. Nah, yang ketiga ceritanya adalah berani tanya harga di toko mewah. Oke? Kan kebanyakan orang akan merasa ya takut dijudging, orang miskin ya, orang nggak berada, apaan sih nanya-nanya, dan harga dirinya akan merasa jatuh tuh ketika di punya judging seperti itu. Terus punya rasa nggak memiliki ya, jadi karena kita nggak merasa memiliki, nggak merasa mampu, dan merasa inferior, merasa nggak layak, akhirnya seringkali kita jadi nggak pede untuk nanya harga di toko yang mewah ya. Tapi di sini di konten ada nih, di konten ini ya, nanya harga tas 300 juta di butik branded, padahal cuma modal pede doang. Cuma nanya guys, cuma nanya 300 juta ya. Dan ternyata ketika kita berani melakukan itu, kita akan mendapatkan pemahaman bahwa you belong anywhere as long as you hold your value. Jadi lu bisa berada di manapun, bukan masalah duit yang lu punya, tapi value dan karakter dan kepedean yang lu punya ya. Lu bisa menempatkan diri dimanapun kalau lu punya hal-hal tersebut. Ya bener sih ya. Gue waktu itu pernah ngobrol sama salah satu sekuritas ya. Kan ceritanya gue gue mau nanya lah soal cara IPO perusahaan gimana ya. Gue tidak punya duit sebanyak itu, tapi dia menceritakan kalau bapak mau IPO, bapak harus punya 100M lah yang enaknya. Jadi kita bisa goreng-goreng rekening. Modalnya itu 20M pak. 20M pak lalu. Mana ada gue segitu. Tapi ya pede aja guys, pede aja ya. Ya udah, kita buka lempeng aja gitu, seolah-olah kayak kita udah siap melakukan IPO ya. Pada akhirnya setelah gue melewati fase itu, oh that's good ya, ternyata gue udah level up nih. Berani ngobrol sama orang yang skalanya ngomongnya MM-an gitu, ratusan M malah. Dari sini kita akan mendapatkan pelajaran psikologis ya. Social exposure builds confidence ya. Menurut American Psychological Association, terapi ya, paparan exposure terapi terbukti mengurangi kecemasan sosial hingga 68% dalam 12 minggu jika dilakukan secara bertahap dan konsisten. Jadi poinnya adalah ketika lu makin terexposure, orang makin banyak yang kenal sama lu akan berkurang kecemasannya. Nah, kalau penerapan di dunia nyata buat yang kamu yang mau jago networking ya, so lu coba datang ke situasi yang gak nyaman ya, datang ke event sendirian, gak kenal siapapun, semua orang kayak udah punya geng. Wah, menyeramkan ya. Wow, really horror guys. Situasi kayak begini. Nah, lu akan langsung biasanya ya, default setting lu akan pengen langsung buka HP, pura-pura sibuk ya. Tapi deep down, lu sebenarnya pengen punya connect, dapat insight dan dapat peluang. Ya, welcome to the world. Ya, basically lu akan melakukan hal seperti itu ya. Wajar ya. Tapi setelah lu nonton video ini, ya, setelah subscribe channel belajarpublicspeaking.id, ya, lu akan melakukan 3 hal ini ya. Oke? Yang pertama, tanya ke 3 orang di event. Ya, oke. Ngasal aja, ngasal. Silakan nanya. Lagi bahas apa sih? Ini topik apa sih? Lagi bahas apa sih? Ya, orang-orang di sini kayak gimana sih? Bro, sorry nih gue baru pertama kali hadir. Gue harus ngobrol sama siapa ya, juga bisa nanya. Tanya topik, nanya ngobrol sama siapa. Oke? Terus kalau yang gue lakuin, kebetulan kan kalau gue ikutan komunitas bisnisnya. Dalam pemikiran gue, namanya komunitas bisnis pasti ada panitianya. Maybe ada presidennya, atau mungkin namanya koordinator, presiden, or whatever lah. Ya pasti ada petinggi-petingginya lah, ada panitianya juga kan. Nah, seorang panitia biasanya ada kecenderungan pengen bikin para peserta atau yang hadir itu seneng lah mengikuti acara tersebut. Maka sebisa mungkin mereka akan membuat si pesertanya ini atau membernya ini nyaman berada di acara tersebut. Nah, kita carilah panitia tersebut dengan nanya orang secara random. Pak, misi nih mau nanya panitia di sini siapa ya Pak ya, atau ketuanya siapa ya Pak ya, ini saya bingung harus ngobrol sama siapa, ngomong sama siapa, Pak boleh bantu Pak, saya harus ketemu siapa Pak, misalnya gitu ya. Ya biasanya orang akan membantu kok, tenang aja guys, tenang. Ini selama kita nggak minjem duit 100 atau nggak minta duit ya, so far mereka akan membantu ya. Lu coba nanya ke orang-orang panitianya siapa, ketuanya siapa, dan
Ya, duit ya, lakuin itu. Nanti ketika lu udah ketemu panitianya, biasanya mereka akan membantu mengkonekkan sama orang-orang di sekitar. Mereka yang cocok sama kebutuhannya kita, personanya kita. Ya, misalnya kayak gua nih, gua kan bisnisnya distributor bahan bangunan. Ya, gua datang komunitas bisnis. Gua akan dikenalin sama kontraktor, gua dikenalin sama developer. Dan memang itu kejadian sih, kejadian di acara event ya. Jadi datang cari visitor hostnya atau cari presidennya, nanti dikenalin langsung. Gitu. Lalu, tips yang kedua, selain tadi lu bisa tanya bahas topik apa, tanya panitia. Lu juga bisa puji satu orang asing secara tulis. Ya kalau dia pakaiannya keren, langsungnya tembak. Pak, aku suka banget ya gaya bapak nih. Keren banget, ada vibes positifnya nih. Ih, jasnya keren banget ya. Kan namanya orang sudah dandan kan capek-capek. Pengen dong diapresiasi dong. Ya lu puji aja, asal gitu. Ih, bapak keren banget pak, rambutnya kelibis banget. Boleh ya. Yang ketiga, berdiri dekat orang, buka percakapan dengan komentar ringan. Ih, kopinya enak ya pak ya. Saya baru pertama kali ini kesini nih. Salam kenal pak, saya dengan Samuel. Gitu. Ya, silakan. Kalau lu udah coba 5 kali dan apapun responnya ya, entah ditolak, entah awkward, ataupun diterima, nanti yang keenam, lu akan merasa biasa aja. Lebih biasa aja lah. Gua nggak bisa bilang bakal biasa aja. Mungkin masih ada deg-degannya, tapi lu akan merasa lebih biasa aja untuk melakukan hal tersebut ketimbang pertama kali lo ngelakuin. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah berani hadapi penolakan adalah jalan cepat menuju kepercayaan diri. Ya, yang kedua, kesimpulan yang gue ceritakan kepada teman-teman adalah rejection terapi bukan soal ditolak, tapi soal ngebuktiin ke diri sendiri bahwa kamu tetap berharga meski ditolak. Kalau kamu menyerah dan berhenti, artinya kamu akan merasa self-esteem, akan merasakan imposter syndrome, dan pada akhirnya kamu akan berada di situ-situ aja. Ya. So, mulai dari hal kecil, ya hari ini gue akan ngobrol sama satu orang baru dan gak peduli hasilnya apa. Ya silakan ya, lu carilah tempat keramaian lah. Bisa di gym, gereja, ya komunitas, ajakin aja ngobrol satu orang baru. Ya, oke? So, itu aja untuk materi rejection therapy hari ini, ya. Dan gimana caranya untuk kita bisa nyaman di lingkungan baru meskipun kita adalah orang yang ansos, introvert, apapun lah, labeling lu lah, pokoknya yang nggak nyaman lah ya di lingkungan baru. Harapannya setelah nonton video ini wawasan lebih terbuka dan lu tahu harus ngapain ketika berada di lingkungan yang baru. Ya, kalau lu suka dengan channel yang membahas tentang networking, komunikasi, public speaking, presentasi, how to dealing, ya, how to make a good relationship with the other people in the long term, yang membuka pintu rezeki dan juga everything lah about kita networking ya. Langsung aja subscribe channel belajar public speaking.id ya. Yang cari course tentang komunikasi, networking, relationship, langsung aja klik link di bawah sini. Materi sudah terkurikulum, Anda langsung dapetin cara prakteknya, dan hopefully itu bisa bermanfaat untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya dengan Samuel Moses, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.